Yesus didampingi oleh Bapa dan Roh Kudus atau dibungkus oleh Bapa dengan Roh Kudus untuk membungkus saudara, untuk melindungi saudara. Dan saya punya pelajaran ini tidak akan saudara alami kalau saudara tidak percaya. Dia akan menjadi perisai. Berarti ada serangan musuh. Berarti ada serangan panah. Yakobus 4. Ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 7. Karena itu tunduklah kepada siapa? Kepada Allah. Dan lawanlah iblis. Ada apa jaminannya? Maka ia akan lari daripada Jangan saudara ngomong saya takut setan. Jangan. Setan yang takut kita. Ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hei orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hei yang mendua hati. Dunia iya, Tuhan iya. Dulu ada film Kiri Kanan Oke. Rohani oke, jasmani oke, gereja oke, dosa oke, doa oke, tetap mendua hati. Kita melihat kepada 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia, ini iblis, dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 8 dulu. Sadar dan berjaga-jagalah lawanmu dia itu yang berusaha supaya saudara itu tidak bahagia, supaya saudara tidak bisa menikmati hidangan Tuhan. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bukan digigit, ditelan. Devour dalam bahasa Inggris. Dikulum-kulum. Telan, enggak digigit lagi. Saudara dipermainkan oleh iblis. Maka datang ayat 9, lawan dia dengan imanmu. Coba ayat ke-7. Dalam ayat ke-7, serahkanlah. Serahkan apa? Kekuatanmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kita. Ini masih tahun pemeliharaan Tuhan loh. Belum tanggal 1 Januari. Masih tahun pemeliharaan Tuhan. Saudara masih dipelihara. Siapa yang sangka tahun ini saya kehilangan adik? Siapa yang kira? Kemarin saya tiup saksofon, lagu yang sama yang saya tiup di sini, untuk mengenang
adik saya yang seperti tidak diperdulikan oleh gerejanya, tapi kami peduli sama dia. Habis kebaktian, istrinya lari sama saya. Koyoyo, Paulus sayang sekali sama Koyoyo. Koyoyo, Paulus itu sayang sekali sama Koyoyo. Ya, sudah tahu. Tapi kenapa yang paling sayang sama saya meninggal? Siapa pernah pikir? Nah, kembali lagi kepada Amsal pasal 2, saudara. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi yang tidak bercela lakunya. Dalam bahasa Inggris, walk uprightly, berjalan dengan tegak. Ada satu jemaat saya, seorang dokter, umur 79, sekarang ada di Medistra juga. Dia tiba-tiba bungkuk. Waktu ketemu, dia minta bicara sama saya, ketemu, dia pakai tongkat. Bungkuk. Setelah duduk, dia ngobrol, minta didoakan karena dia mau dioperasi. Ya, saya doakan. Enggak bagus lihat orang jalan bungkuk. Orang bungkuk itu matanya lihat ke bawah terus. Tapi orang yang tegak, lihat ke depan. Lihat ke atas. Amin. Ada 3 pandangan kita. Lihat ke atas, lihat ke depan, atau lihat ke bawah. Tapi Amsal ini berkata, that walk uprightly. Yang berjalan dengan sangat tegak. Jangan cuma nyanyi doang. Aduh. Kenana keindahan. Tuh, matanya ke depan. Di hadapan kita tuh keindahan. Terus? Kemurahan. Dulu kita udah lewati zaman yang lewat karena kemurahan Tuhan. Keindahan ada di depan kita. Di dalam ayat ke-8 dia berbunyi berubah. Sambil menjaga jalan keadilan, jadi hikmat yang sama. Yang ketiga, menjaga jalan keadilan. Yang keempat, dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Di dalam salinan bahasa Inggris dikatakan he keepeth the path of judgment and preserveth the way of his saints. Bahasa Indonesia lagi. Ia menjaga. Nah, di dalam bahasa Ibrani-nya natsar, bukan natsar berjanji sama Tuhan, saya bernasar, bukan. N-A-T-S-A-R, natsar. Ya. Natsar dalam arti yang baik memelihara. Seperti saudara punya mobil tua, enggak baru, tapi kalau saudara pelihara olinya, maintenance-nya,
sekian kilometer ganti oli, sekian kilometer dibalance rodanya, sekian kilometer anginnya diukur. Untuk ukur angin itu seharusnya 2 minggu sekali, itu diukur angin depan, angin belakang. Nanti setiap 10.000 kilometer putar itunya, rodanya putar dan sebagainya, di maintenance, biar mobil tua. Tapi akan jadi bagus, kuat. Saudara lihat, mobil tua sekarang lebih mahal dari mobil baru. Di Amerika ada mobil tua, harganya 50 miliar. Mobil baru cuma 20.000 US. Kenapa? Karena sudah tua, tapi masih jalan. Saudara senang Tuhan menjaga sampai tua kita? Senang? Dia maintenance. Biar saudara beli mobil baru. Tapi kalau maintenance tidak dijaga, tidak diganti olinya, mainnya pakainya jabruk, lubang dihantam terus. Tidak ada maintenance. Kemarin gedung kami kebaktian, malamnya dari jam 10 dipoles lagi. Supaya mengkilap, dipoles lagi. Supaya itunya mengkilap. Ini sudah berapa tahun ini? Tahun 98. 99. Ya. Banyak orang jalan ke sini tapi masih mengkilap juga. Yang polesnya itu sepatu saudara poles. Sendal saudara nyanyi ke depan dipoles. Jadi masih mengkilap sampai sekarang. Kenapa dikatakan maintenance? The path, jalan, keadilan. Orah mispat. Orah mispat, jalan keadilan. Orah mispat, jalan keadilan. Ya, keadilan lah. Sudah. Juga menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Ini yang keempat, yang terakhir. Memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Nah, kata memelihara datang dari kata samar. Samar. Di dalam kata samar ada arti memelihara. Memelihara itu ada samar. Dalam bahasa Ibrani, samar berarti memelihara dari tusukan-tusukan duri. Kalau kita lewat hutan cukup ada duri-duri, itu Tuhan pelihara. Ya. Tuhan jaga. Siapa? Orang-orangnya yang setia. Dalam bahasa Inggris bukan orang yang setia, orang-orang kudusnya. Hasid. Hasid. Nah, hasid ini bukan orang kudus artinya. Hasid. Tetapi artinya adalah orang baik. Jadi bahasa Indonesia pakai kata setia. Bahasa aslinya orang baik.
a godly man. Orang yang takut akan Tuhan. Sampai di sini dulu. Coba kita mulai dari ayat 7. Ayat 7. Ia menyediakan pertolongan yang pertama bagi orang jujur. Kedua, menjadi apa? Perisai bagi orang yang tidak bercela. Ketiga, ayat 8. Sambil menjaga jalan yang adil dan memelihara jalan orang-orangnya yang baik. Haleluya. Saya yakin saudara mau dijadikan baik oleh Tuhan. Ada sebuah peribahasa bilang begini. Adalah baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik. Mari kita berdiri bersama-sama.